Perkataan-perkataan Agur bin Yaqe. Perkataan Agur bin Yaqe dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya ia tidak menegurmu dan engkau tidak dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan memfitnah seorang hamba kepada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada generasi yang angkuh pandangannya dan terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya pedang, yang taringnya pisau, untuk memakan habis orang tertindas dari bumi dan orang miskin dari antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Berikan, berikan, kata mereka. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang menakjubkan bagiku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Seorang hamba kalau ia menjadi raja, seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, seorang wanita yang dibenci orang kalau ia mendapat suami, dan seorang hamba perempuan kalau ia mengambil kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh, kambing jantan, dan seorang raja dengan pasukannya. Bila engkau bertindak bodoh dengan meninggikan diri, bila engkau merancangkan hal itu, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku?
Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa, dan anggur kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin. Pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia seperti kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun ketika masih gelap, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli ladang sesudah mempertimbangkannya, dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa usahanya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada lentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ia mengawasi segala urusan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, suaminya pun memuji dia. Banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan itu menipu, dan kecantikan sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berikan kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang.